pemirsa BRTV, kembali lagi dalam program Ngobrol Bareng, masih sama VJ, dan di sini kita masih ngobrol sama Bu Widya selaku Ketua Yayasan SD Telkausar. Kalau tadi kita ngebahas soal antusias gimana ya ayah bunda di rumah untuk daftar ke SD Telkausar gitu ya. Nah, ini kan sistemnya siapa cepat dia dapat gitu ya, Bu ya. Nah, ini gimana sih sebenarnya alur seleksinya, Bu, di SD Telkausar sendiri untuk PPDB tahun ajaran depan? Biasanya mereka datang, kemudian melakukan pendaftaran dan mengambil formulir pendaftaran. Setelah mengambil formulir pendaftaran, dikembalikan lagi ke kita. Setelah itu, setelah semua melengkapi persyaratannya, kita terima dan kita buatkan WA group, dan setelah itu kita info pada akhir tahun misalnya Desember kita lakukan tes. Tes, anak-anaknya tes dan ibu-ibunya wawancara, orang tuanya wawancara dengan kami, dengan yayasan dan kepala sekolah mengenai pembayaran, mengenai program-program. Kemudian setelah itu seminggu setelah tes ada hasilnya dari psikolog. Nah, setelah hasilnya dinyatakan masuk sebagai calon siswa SD Telkausar, sebagai yang akan masuk ke tahun ajaran depan, itu biasanya nanti 1 minggunya setelah itu melakukan proses pembayaran. Mudah kok untuk masuk ke Alkausar, jadi terpenting lengkapi semua persyaratannya. Misalnya contohnya mengisi formulir pendaftaran, kemudian akte lahir, kemudian fotokopi kakak, fotokopi ayah bunda, gitu. Nah, setelah itu kan diproses ya, dan kami kumpulkan sampai bulan Desember di gelombang 1 ini, karena gelombang 1 itu ada di bulan Agustus sampai bulan Desember akhir. Setelah misalnya mencapai sudah 55 atau mungkin insya Allah 75 gitu, biasanya kami langsung tutup dan kami adakan tes. Oke, baik. Nah, untuk pendaftaran awal, biasanya ayah bunda juga menanyakan nih, Bu, setelah pembayaran ini bisa dicicil nggak angsur gitu, atau mungkin harus lunas baru bisa mengikuti proses-proses selanjutnya, atau seperti apa, Bu Widya? Kalau untuk pembayaran registrasi awal, kami memberikan biayanya itu 6.500.000. 6.500.000 dan selanjutnya bisa dicicil sampai kapan? Sampai anak itu, tapi jangan sampai kelas 2, misalnya sampai mau kelas 2 gitu ya biasanya. Karena itu kan ada uang kegiatan, ada uang buku, ada uang seragam, yang pasti harus sudah kami beli gitu, ya kan. Kalau uang misalnya gedung, itu uang gedung yang ada diskonnya 1 juta itu mungkin yang bisa dicicil. Tapi kalau untuk yang ini uang buku, uang seragam harus dilunasi di awal ya. Karena kan untuk pembeliannya kan yang langsung dipakai oleh anak-anak. Apalagi uang kegiatan juga kan. Iya, baik. Jadi ada beberapa yang memang harus dibayarkan di awal ya, seperti seragam yang memang harus didapatkan di awal juga gitu ya. Berarti juga bisa lunas lebih baik gitu ya. Bahkan tadi ada promonya juga ya. Promo lunas. Promo potongan, kemudian promo zonasi wilayah. Itu makin banyak orang tua biasanya ingin menggabungkan antara promo, diskon zonasi dan diskon lunas. Karena ketika lunas itu ada potongan lagi, ya kan? Iya, betul. Kalau memang udah lunas di awal itu ada potongan lagi ya. Ditambah kalau dia rumahnya dekat tuh. Betul. Jadinya di gelombang pertama lagi, wow. Waduh, ini luar biasa sekali ya, promo-promo menarik yang diberikan di SD Telkausar ketika mungkin orang tuanya memang mendaftarkan PPDB di awal dan juga mungkin melunasinya di awal-awal pembayaran juga. Nah, baik. Nah, ini kan selain kita ngebahas soal PPDB, mungkin pemirsa BRTV di rumah, khususnya ayah bunda yang menonton tayangan ini gitu ya, masih kepo soal program-program unggulan di SD Telkausar gitu ya. Bahkan di tahun lalu nih, kalau misalkan pemirsa BRTV di rumah juga nonton gitu ya, pernah sempat dikabarkan juga ada kegiatan English Kampung Pare ya. English Holiday. Iya, nah itu boleh mungkin dijelaskan, Bu, program-program unggulan di tahun ini dan di tahun ajaran depan itu seperti apa? Iya. Setelah kami melaksanakan English Holiday di Pare, ya kan, itu memang antusias orang tua untuk mengikuti anak-anaknya mengisi liburannya, apalagi di bulan Desember gitu ya, mengisi liburannya itu sangat antusias sekali. Tetapi untuk tahun ajaran ini kami akan bekerja sama dengan Desa Inggris yang di Bandung.
Wow. Inovasi baru ya? Ya, inovasi baru. Karena kan tahun lalu kami ke Pare, ya kan, karena perjalanannya juga, kemudian waktunya juga dalam perjalanannya ya cukup jauh ya. Iya. Nah, anak-anak makanya sekarang untuk tahun ini guru-guru sudah kami kirim untuk belajar di Desa Inggris Bandung, dan kami sudah bekerja sama. Nanti tahun ajaran ini Desember insya Allah kita akan mengirim lagi nih anak-anak. Wah. Gitu. Jadi gurunya dikirim dulu? Sudah dikirim. Karena kan sebelum anak-anak kirim, kita survei dulu. Pasti kan kita survei dulu, kemudian guru-gurunya juga harus mencoba di sana, bagaimana di sana pembelajarannya, dan alhamdulillah pembelajarannya juga sama sih seperti di Kampung Inggris. Cuma beda lokasi aja ya mungkin ya. Kalau Pare kan Kampung Inggris Pare, di Bandung Desa Inggris Pare. Nah itu tempatnya di Jatinangor. Oke, jadi mungkin inovasinya di tahun ini berarti? Iya. Atau tahun depan tahun ini udah mulai? Tahun ajaran ini, ya. Nanti kami bulan Agustus akhir kami akan membuka. Biasanya kalau itu kan program tambahan ya, tidak termasuk di dalam uang kegiatan. Jadi yang mau aja? Yang mau aja. Dan itu biasanya kelas 4, 5, dan 6. Oke. Ya, itu kami share informasinya bahwa pergi ke ke Desa Inggris Bandung biayanya seperti ini, kemudian waktunya 1 minggu. Nanti kalau orang tua respon dan ini melakukan pembayaran ke TU, dan kemudian nanti bulan Desember insya Allah kami jalankan. Kayaknya orang tua udah bertanya-tanya lagi nih, kita jadinya mau ke Pare atau kemana? Kita lagi buka. Nah bulan Agustus ini insya Allah akhir kita akan rilis harganya berapa, karena kan harus lihat juga harganya ya, lebih mahal mana, lebih efisien mana gitu. Benar. Bukan kita berarti tidak mau di Kampung Inggris Pare lagi, bukan, cuman kita inovasi baru lagi, coba yang terdekat adalah di Desa Inggris ini dulu gitu. Siapa tahu next time kita ke luar negeri atau bahkan ke luar negeri. Ke Singapura gitu. Amin, luar biasa. Tapi ini kegiatan yang mungkin saya pertama kali dengar gitu ya, program di SD loh pemirsa. Ada outing yang mungkin mengisi waktu libur ya berarti ya, di luar waktu sekolah gitu ya, untuk kegiatan ke Kampung Inggris atau apa namanya Bu programnya? Program holiday camp gitu. Camp. Tapi kami juga tahun ini nih mengadakan program di sekolah. Wah, apa tuh Bu? 1 hari namanya English Camp. Nanti ada Al-Quran Camp. Istilahnya ketika anak-anak belajar di sekolah, tetapi selama dari pagi terus kemudian menjelang sore sampai malam, pagi lagi mereka harus berbicara bahasa Inggris, mengaplikasikan apa yang sudah diajarkan gitu. Nah, nanti juga ada Al-Quran Camp, tapi kami masih kelas 4, 5, 6 ya. Jadi kelas 1, 2, 3 itu yang kelas bawah belum. Baru kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu yang nanti kami ada program yang namanya English Camp dan Al-Quran Camp yang bertempat di SD kita sendiri. Jadi pengajarnya pun dari kita guru-guru, mengaplikasikan apa yang sudah diajarkan sehari-hari di kelas. Jadi diterapkan di program itu ya. Program wajib berarti yang diikuti oleh kelas 4, 5, 6. Kalau itu program wajib. Dan itu sudah masuk di dalam uang kegiatan yang kami tidak minta lagi. Ya kan? Kenapa uang kegiatan itu sudah kami masukkan, sudah kita include-kan di dalam itu. Jadi sehingga orang tua ketika kegiatannya ini ya, berarti uang kegiatannya sudah masuk ke dalam situ semua, dan kenapa uang kegiatan itu dalam tanda kutip kok mahal banget, padahal kegiatan kita memang banyak gitu. Banyak, dan memang itu mengedepankan ke anak juga gitu ya, hasilnya itu juga anak semua gitu. Itu sih luar biasa sekali gitu. Tapi ini program-program SD Telkomsel nih luar biasa menarik gitu ya. Secara akademisi nggak usah ditanya lagi gitu ya, luar biasa nih. Mungkin rancangan pembelajarannya juga sedemikian rupa dirancang, bahkan sudah memakai kurikulum merdeka ter-up to date gitu loh pemirsa. Dan juga program yang mengedepankan kreativitas juga akhlak siswa. Wah, ini luar biasa sekali. Nah ini mungkin kita balik lagi nih soal fasilitas-fasilitas di sekolah yang mungkin ayah bunda di rumah juga pengen tahu fasilitas apa saja sih sebenarnya yang ada di sekolah SD Telkomsel, dan ada nggak sih kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang mungkin biasanya kalau siswa tuh di SD tuh kayak ini ada eskulnya nggak kayak gitu-gitu. Kalau untuk sarana dan prasarana, alhamdulillah kami mempunyai 3 lab 3 lab komputer, di mana anak-anak ketika ujian
menggunakan ujiannya tuh berbasis komputer ya. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 6 mereka harus menggunakan komputer. Kemudian ada radio buat anak-anak nanti mengaplikasikan bahwa mereka percaya diri, menjadi presenter public speaking, public speaking. Kemudian kalau lapangan kami ada 2 untuk depan dan samping, itu lapangan futsal dan untuk basket gitu ya. Dan alhamdulillah kalau untuk kan kalau kurikulum Merdeka itu biasanya kan anak-anak harus banyak tampil di depan, kemudian menumbuhkan rasa percaya diri, kebangsaan, P5 gitu ya kan, Pancasila gitu ya maksudnya. Nah, kami saat ini sedang membuat namanya joglo, panggung yang permanen. Jadi nanti ketika anak-anak mau tampil udah di depan gitu, pakai panggung gitu. Nanti teman-temannya di bawah, nanti gantian. Kalau kita menyewa-nyewa kan agak lumayan ya. Sekarang kita tambahkan dengan panggung. Terus anak-anak tuh kalau ketika tampil kita juga bisa manggil orang tua gitu kan. Mungkin sekarang kelas 1 nih kita tampilan anak-anak, terus kita bisa panggil orang tua, nyediain kursi-kursi gitu. Menyaksikan langsung ya. Jadi karena kalau yang kurikulum Merdeka itu memang banyakannya itu adalah praktek kan, bener. Praktek gitu, aksi nyatanya apa dari pembelajaran ini gitu. Sekarang yang dan saya lihat nih kayaknya anak-anak lebih semangat gitu, lebih gitu. Dan kalau untuk ekskul, alhamdulillah ya kalau ekskul hari Jumat kami itu wajib. Ada ekskul yang hari Jumat, itu ekskul wajib, seperti misalnya dai cilik, hadro, banyak deh pokoknya, terus radio, terus kemudian mereka menjadi presenter, mereka menjadi ada juga yang math club, gitu, yang suka matematika, terus suka mereka berpetualang, juga ada tuh. Terus kalau hari Sabtu itu ekskulnya ada coding, ada basket, karate. Coding dan basket itu baru tahun ini. Wah, keren banget, SD udah ada school coding ya? Antusiasnya banyak sekali gitu ya yang mendaftar, karena mereka kan anak-anak kan ingin membuat sesuatu gitu ya. Kayak misalnya Canva-nya lah, misalnya apa mereka pengen buat apa gitu. Jadinya alhamdulillah coding kita bekerja sama dengan pihak luar dan alhamdulillah antusiasnya banyak, dan basket juga gitu banyak juga gitu ke tahun ini. Kalau ekskul yang lain menari, kemudian bahasa Inggris, terus tahsin, tahfiz itu juga banyak. Jadi hari Sabtu tuh pasti sekolah kami tuh full kayak sekolah biasa gitu. Padahal cuma ekskul aja berarti kegiatannya. Dan kalau ekskul itu kan biasanya orang tua mengantar, menjemput dan mengantar, dan ekskul kan 1 jam ya. Daripada pulang orang tua pada duduk. Insya Allah kita sih udah punya tempat untuk orang tua menunggu gitu kan. Jadi excited sekali kalau orang tua tuh kalau nganter hari Sabtu, ekskul hari Sabtu. Gitu. Ditambah mungkin orang tuanya pada libur kerja nih. Bisa melihat secara langsung kegiatan-kegiatan anak-anak di sekolah gitu ya. Aduh, luar biasa sekali. Kan bisa melihat juga nih misalnya, oh ini ternyata memang sekolahnya bersih, toiletnya bersih. Kan orang tua kan pasti pertama kali masuk ke sekolah itu adalah melihat kebersihan toiletnya terjaga, terus lingkungan sekolahnya juga harus terjaga gitu, pohon-pohon ini gitu. Ya itu jadi pendukungnya untuk supaya sekolah kita juga ramah anak gitu ya. Sekolah ramah anak. Jadi kami juga mengutamakan kenyamanan anak-anak untuk belajar dan bermain di sekolah. Wow, luar biasa sekali. Ini kalau misalkan ya dijelaskan soal kegiatan yang sangat luar biasa sekali, kayaknya nggak cukup 1 episode ya Bu ya. Kalau mungkin ayah bunda di rumah yang pengen lebih lanjut gitu ya, kepo ya, kalau mungkin tadi dijelasin ada ini kegiatan ini tuh apa dan sebagainya, bisa langsung aja datang gitu ya. Buat para ayah bunda gitu ya yang ingin mendaftarkan anaknya ke SD Telkomsel juga bisa langsung aja kunjungin ke langsung ataupun melalui WhatsApp juga bisa ya, ngehubungin informasi dan lain sebagainya di website SD Telkomsel. Sudah lengkap di sana kegiatan apa aja yang mungkin dilaksanakan oleh SD Telkomsel. Terima kasih Bu Widya atas waktunya. Semoga ini ayah bunda
bunda di rumah semakin kepo ya sama SD Telkomsel. Jadi langsung aja tadi juga sudah disampaikan kalau pemirsa di rumah, ayah bunda di rumah yang tertarik ingin mendaftarkan anaknya ke SD Telkomsel, langsung saja kunjungin websitenya di SD Telkomsel Cikarang ataupun bisa scan barcode nih di layar kaca Anda. Semua informasinya ada di sana. Untuk pendaftarannya bisa secara online juga ataupun bisa langsung datang ke SD Telkomsel untuk mengecek secara langsung fasilitas-fasilitas apa saja yang ada di SD Telkomsel. Mungkin cukup sekian pemirsa episode kali ini. Terima kasih juga Bu Widya. Semoga bisa datang lagi dan kita ngebahas lagi soal detail nih SD Telkomsel. Nih pasti ayah bunda di rumah juga penasaran lebih lanjut gitu ya soal SD Telkomsel. Cukup sekian pemirsa, jangan lupa tetap terus saksikan program-program BRTV dan Anda juga dapat menyaksikan siaran BRTV melalui live streaming di www.brtv.co.id ataupun aplikasi Genflix. Saya Via Junita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.